Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok psikologi pendidikan oleh dosen pengajar Bapak Fahrul Juhaifa SPD MPD dengan judul materi Belajar dan Mengajar dalam Perspektif Psikologi Pendidikan. Dari judulnya sudah tentu menimbulkan pertanyaan di benak kalian. Apa sih belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan? Dan apa sih peran psikologi pendidikan dalam belajar dan mengajar? Untuk menjawab pertanyaan kalian, yuk kita simak bersama-sama pembahasannya oleh kelompok kami. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami mahasiswa IAIN Ambon, jurusan Tadris Bahasa Inggris, kelas B, kelompok 2 yang terdiri dari 6 anggota. Oke, langsung saja. Yang pertama ada saya sendiri, Jundila Fukaha Walakula, dengan NIM 220307047 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Sahani Rumalili dengan NIM 220307050 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Dianti Jogja dengan NIM 220307057 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat ada Asrini Utari Rumbau dengan NIM 220307049 sebagai pemateri keempat. Yang kelima ada Siti Rohani Rumakwai dengan NIM 220307046 sebagai pemateri kelima. Yang keenam ada Hardin Risaldi Jailan dengan NIM 220307048 sebagai pemateri terakhir. Langsung saja kita simak pembahasannya. Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan belajar dan mengajar, yang tentunya ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi, belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pengetahuan melalui pengalaman dan pikiran. Pada prinsipnya, belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang berkesinambungan yang memiliki tujuan dan terarah secara positif dan rasional. Mengajar adalah proses interaksi dan mengorganisasi untuk menciptakan kondisi belajar. Mengajar dalam perspektif pengajaran yaitu mengajari peserta didik, guru yang menyampaikan pengetahuannya dan siswa sebagai pendengarnya atau penerimanya. Itulah pengertian belajar dan mengajar. Jadi, belajar dan mengajar adalah dua hal yang akan terus berlangsung pada kehidupan manusia. Manusia butuh belajar dan diajar, dan ini bukan hanya di dunia pendidikan saja, tapi ada pun di kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang santri belajar mengaji dan gurunya mengajarinya bagaimana cara membaca dengan baik dan benar. Posisinya di situ adalah santri sebagai pelajar dan guru sebagai pengajar. Contoh lain, seorang anak perempuan diajari ibunya bagaimana cara memasak nasi. Nah, di sini anak perempuan sedang belajar dan ibunya yang mengajarinya. Dua contoh ini adalah dua contoh belajar dan mengajar yang sangat simpel yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita, yang mungkin kita sadar atau tidak sadar ini belajar dan mengajar. Jadi yang tadi contoh pertama adalah santri belajar mengaji dan gurunya mengajarinya dengan baik. Jadi gurunya itu mengajarinya, santri ini mau belajar sedangkan gurunya ini harus mengajarinya agar dia mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Bayangkan kalau tidak diajar sama gurunya, mungkin dia tidak tahu bagaimana cara membacanya. Itu walaupun dia belajar, tapi kalau dia tidak punya guru, tentunya dia tidak mengetahui bagaimana caranya membaca itu dengan baik. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu adalah seorang anak perempuan ingin memasak nasi, ingin tahu caranya memasak nasi, dan ibunya mengajari bagaimana caranya memasak nasi. Bayangkan jika ibunya itu tidak mengajarinya, pasti nasi itu bisa saja keras atau nasi itu bisa saja lembek, karena dia tidak tahu bagaimana caranya memasak nasi agar nasi itu tidak keras dan tidak lembek atau tidak menjadi bubur. Nah, itulah bagaimana caranya belajar dan mengajar. Seorang siswa harusnya belajar dan harus mempunyai guru yang mengajarinya. Dan itu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Adapun juga di dunia pendidikan yang sehari-hari kita lewati, yaitu guru mengajari anak murid sebagai pendengarnya dan guru sebagai pengajarnya. Itu adalah contoh belajar dan mengajar yang pada umumnya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin membahas tentang teori-teori belajar. Untuk yang poin pertama, behaviorisme atau Pavlov-Skinner. Para ahli behaviorisme berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku dari hasil pengalaman, yaitu akibat adanya interaksi antara stimulasi dengan respon. Contohnya merupakan sebuah sistem pointed ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolahnya. Oke, lanjut ke poin yang kedua, yaitu kognitivisme atau Piaget-Vygotsky. Teori belajar kognitif ini adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Contohnya, teori kognitif ini bisa ditunjukkan waktu seseorang sedang belajar, membentuk sebuah ilham serta memecahkan sebuah persoalan atau permasalahan. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu konstruktivisme atau Dewey. Adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita mengonstruksi pengetahuan pemahaman kita terhadap dunia tempat kita tinggal. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu humanistik atau Maslow-Rogers. Teori belajar ini lebih banyak membicarakan tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta terhadap proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Contohnya, guru memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik dan menjelaskan ulang apabila peserta didik tersebut belum mengerti, dan juga mampu memahami karakteristik dari peserta didiknya. Kita lanjut ke proses belajarnya. Jadi di sini proses belajarnya ada 6 bagian, yaitu 1. Persepsi. Persepsi adalah proses mengorganisir dan menginterpretasikan informasi sensorik yang diterima untuk membentuk gambaran yang berarti dalam pikiran individu. Kedua, perhatian. Perhatian adalah kemampuan untuk menyaring stimulus yang memutuskan pikiran pada hal-hal yang relevan. 3. Interpretasi. Dalam pemahaman, tahap ini mengidentifikasi pola atau hubungan dan membentuk pemahaman yang lebih dalam tentang materi dan pelajaran. Keempat, penciptaan ingatan. Setelah pemahaman terbentuk, tahap penciptaan ingatan terjadi. Ingatan merupakan kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi yang dipelajari. Kelima, transfer. Transfer melibatkan kemampuan untuk menghubungkan dan menerapkan apa yang telah dipelajari dalam situasi baru atau masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Keenam, penerapan. Tahap penerapan terjadi ketika individu menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menghadapi situasi nyata atau masalah. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 4 faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, kognitif. Teori kognitif lebih menekankan proses belajar ketimbang hasil belajar. Belajar adalah perubahan yang tidak harus nampak, seperti tingkah laku, namun perubahan persepsi dan pemahaman juga merupakan hasil dari belajar. Yang kedua, motivasi. Motivasi dapat berasal dari berbagai faktor seperti keinginan untuk mencapai kesuksesan, kebutuhan akan pengakuan, dorongan untuk mencapai tujuan pribadi, atau kemampuan dalam melakukan suatu aktivitas. Yang ketiga, ada emosional. Menurut teori ini, belajar adalah proses pendisiplinan dan proses melatih mental siswa. Belajar merupakan pengembangan agar dari kekuatan, kemampuan, dan potensi-potensi siswa. Keempat, lingkungan. Lingkungan meliputi tempat tinggal, tempat kerja, tempat keluarga, budaya, norma sosial, dan segala macam faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Oke, jadi di situ saja pembahasan saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang strategi mengajar. Nah, di mana di dalam strategi mengajar terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu penerapan metode belajar adalah proses penggunaan metode, strategi, dan teknik tertentu untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman serta retensi informasi. Nah, yang kedua,
membangun hubungan emosional yang positif dengan siswa merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan mereka secara belajar yang kondusif dan mempromosikan perkembangan mereka secara menyeluruh. Poin yang ketiga yaitu pembelajaran kolaboratif, yaitu mendorong siswa untuk bekerja secara tim dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kolaborasi antara siswa dapat memperkuat pemahaman melalui diskusi, penjelasan, dan pemecahan masalah bersama. Contohnya seperti memudahkan para siswa belajar dan bekerja sama, saling menyumbangkan pemikiran atau pendapat dalam bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun individu. Nah, poin yang keempat yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak pendidikan, aplikasi seluler, atau pembelajaran online untuk meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti, kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran agar membuat proses belajar mengajar yang menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat membantu peningkatan pemahaman kepada siswa. Kita langsung saja ke materinya, yaitu peran psikologi dalam pemecahan masalah belajar. Psikologi memainkan peran penting dalam pemecahan masalah belajar. Bidang ini mempelajari bagaimana individu belajar, memproses informasi, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh. Dalam konteks pemecahan masalah belajar, psikologi dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin mengalami proses seseorang. Jadi secara keseluruhan peran psikologi dalam pemecahan masalah belajar adalah untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul secara proses belajar dan dukungan dan bimbingan yang tepat. Individu dapat memainkan kemampuan mereka untuk belajar dan mencapai potensi belajar yang optimal. Sekarang saya ke materinya, peran-peran psikologi dalam pemecahan masalah belajar. 1. Analisis kognitif. Analisis kognitif ini membantu mengidentifikasi hambatan yang mungkin menghalangi kemajuan belajar dan merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasinya. 2. Motivasi dan minat. Psikologi motivasi mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan minat siswa dalam belajar. Seringkali kesulitan dalam pemecahan masalah belajar dapat disebabkan oleh kurangnya motivasi atau ketidaktarikan terhadap materi pembelajaran. 3. Pengelola stres. Psikologi stres mempelajari bagaimana stres mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan siswa. Dalam pemecahan masalah belajar, penting bagi siswa untuk dapat mengelola stres yang muncul selama proses belajar, seperti tekanan ujian atau tenggat waktu. 4. Pembangunan keterampilan belajar. Psikologi belajar dan pengembangan diri membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar yang efektif. 5. Konseling pendidikan. Psikologi pendidikan dapat bekerja secara individual dengan siswa untuk mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapi, mengembangkan rencana tindakan yang tepat. Ya, jadi itu peran-peran psikologi dalam pemecahan masalah belajar yang perlu diketahui untuk saat ini. Mungkin itu saja materi dari saya. Dari materi yang kami bahas, dapat disimpulkan bahwa banyak metode dan teori serta pembahasan yang telah disajikan di atas, dari mulai peran pelajar yang diberikan, metode belajar, dan guru atau pengajar yang harus menerapkan semua metode. Jika guru menerapkan semua itu dengan baik, maka itu akan berhasil mendidik pelajar, dan lebih berhasil lagi jika seorang pengajar dapat memakai metode psikologi dalam pemecahan belajar siswa agar lebih efektif lagi dan mampu membantu masalah-masalah para peserta didik.
Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan itu datang daripada diri kami sendiri, dan jika kalian memahami apa yang kami sampaikan itu datangnya dari Allah SWT. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.